kasih Bapak Bonar. Shalom kepada semuanya. Saya percaya satu hari yang sangat luar biasa sekali. Kita begitu banyak belajar dari hamba-hamba Tuhan. Jadi saya ingin langsung saja untuk memberikan kepada saudara semuanya workshop untuk siang atau sore hari ini untuk bagaimana caranya untuk mengembangkan kelompok sel dan juga pemuritan di dalam kelompok sel. Saya akan langsung share screen. Jadi sebentar ya saudara. Sorry. Oke, saya akan share screen sebentar. Oke. Oke, puji Tuhan. Saudara bisa kelihatan share screen saya semuanya ya? Amin. Terima kasih. Saudara, saya langsung saudara. Hari ini saya sangat diberkati sekali mendengar begitu banyak pesan-pesan yang dari hamba Tuhan. Dan saya bisa melihat bahwa benar-benar Roh Kudus bekerja dengan begitu dahsyat. Karena waktu saya mendengar semua arahan daripada hamba-hamba Tuhan sore hari ini, seakan saya melihat arahan Roh Kudus itu sejajar dengan apa yang kami di City Harvest Church Singapura juga sedang lakukan. Saudara, tadi kita juga telah mendengar begitu banyak masalah dan juga rintangan pandemi COVID-19 yang telah mempersembahkan kepada gereja saat ini. Saudara, jikalau saya bisa bagikan kepada saudara secara singkat, ada 3 rintangan pertumbuhan gereja akibat pandemi yang kita semua sebagai hamba Tuhan itu sedang hadapi. Yang pertama, tadi kita telah bahas dan kita juga telah mendengar dari Bapak Senior Pastor daripada Damansara Utama Methodist Church di UMC, Chris Kam. Yang pertama adalah budaya baru beribadah online. Dan karena ada budaya baru beribadah online ini, banyak yang akhirnya tidak terbiasa dan akhirnya tidak lagi terhubung di dalam gereja dan sudah tidak lagi beribadah di gereja. Yang kedua, karena begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi selama 2 tahun ini, gembala akhirnya menjadi kelelahan. Banyak pemimpin-pemimpin yang akhirnya juga merasa kelelahan untuk menanggapi perubahan tersebut. Belum lagi perubahan ini berjalan begitu cepat dan akhirnya mereka tidak ada waktu untuk bisa menanggapinya. Tidak di-equip. Yang ketiga, jemaat karena online dan karena tidak bisa lagi bergereja, datang beribadah, jemaat itu tidak terhubung. Dan karena mereka tidak terhubung, pertumbuhan rohani mereka otomatis mandek. Dan saudara, kita tahu, jikalau pertumbuhan kerohanian mereka mandek, otomatis mereka juga tidak mau bergereja, mereka juga tidak akan malas beribadah. Ya, jadi ini adalah is a chain effect yang akan terjadi, yang telah terjadi. Saudara, hari ini kita telah mendengar begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang telah menekankan solusi daripada 3 rintangan ini adalah, dan saya juga ingin menekankan kepada saudara, yaitu kelompok sel. Solusi daripada gereja untuk bisa menghadapi 3 rintangan ini yang COVID-19 telah mempersembahkan kepada gereja adalah gereja harus beralih, harus terfokus kepada kelompok sel. Dan gereja, saudara, harus beralih untuk membangun hubungan dan komunitas. Jikalau gereja selama ini hanya terfokus kepada ibadah hari Minggu saja, sudah tidak bisa lagi berjalan. Karena COVID-19 telah membuktikan betapa pentingnya gereja itu di dalam gereja ada hubungan dan komunitas. Karena jikalau tidak bisa beribadah, apakah jemaat kita masih bisa terhubung di dalam gereja kita masing-masing? Oleh sebab itu, hari ini saya ingin membagikan kepada saudara kenapa kelompok sel dan hubungan komunitas begitu penting dan bagaimana caranya kita bertumbuh. Kita lihat saudara, statistik ya yang terbaru mengenai kehadiran gereja terutama di Amerika. Dan saya merasa bahwa ini juga adalah mencerminkan situasi gereja di Asia juga. Saudara, kita bisa lihat di sini saudara,
statistik kehadiran ibadah online di antara kalangan orang Kristen yang bergereja. Kita lihat di sini, saudara. Right? Ternyata mereka melihat persentase jemaat yang masih menghadiri gereja induk mereka, yang masih terhubung di dalam gereja induk mereka, dan masih mengikuti ibadah online mereka, itu hanya 35%. Yang kedua, persentase yang bilang, saya sudah pindah gereja. Saya sudah tidak lagi bergereja di tempat saya sudah pindah gereja, itu 14%. Yang ketiga, mereka yang sudah berhenti beribadah. Jadi mereka tidak ikut ibadah online. Karena barangkali merasa jenuh. Atau barangkali mereka tidak terbiasa dengan ibadah online. 32%. Dan yang keempat, mereka yang juga mengikuti gereja online lainnya. Jadi bukan hanya mengikuti gereja online saudara, tapi juga mengikuti gereja online lainnya, jumlahnya 18%. Saudara, saya ingin mengubah perspektif saudara. Jikalau kita adalah senior pastor, kita melihat angka ini, kita ketakutan. Kita keringetan. Karena kenapa? Yang kita lihat hanya jumlah ini. Waduh, hanya 35% yang masih mengikuti ibadah online saya. 14% sudah bilang pindah gereja. Saudara, jangan takut dan jangan lesu melihat statistik ini. Statistik ini justru memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya komsel dan hubungan komunitas di dalam gereja kita. Kenapa? Karena saudara, ingat, hanya 14% yang bilang saya sudah pindah gereja. Dan nyatanya saudara, angka ini memang benar. Kalau misalnya kita lihat di City Harvest Church Singapura, right? Saya melihat kira-kira 10% daripada jumlah kehadiran yang tadinya ikut kita ibadah onsite sudah tidak lagi beribadah di tempat kita. Jadi kira-kira turunnya tuh 10%. Jadi jikalau kita lihat angka penurunan itu hanya 14%. Tapi jangan lupa, masih ada 86% lainnya. Jadi 35, 32, dan 18 ini yang bilang, saya masih belum pindah gereja. Mereka yang tidak nonton online, hanya tidak nonton, tapi masih merasa anggota daripada gereja saudara. 18% lainnya masih mengikuti ibadah online saudara, tapi juga mengikuti ibadah online lainnya. Nah saudara, jikalau kita melihat 86% daripada orang ini, ya, kita lihat statistik berikutnya. Ternyata saudara, kita lihat mereka yang bilang sudah pindah gereja ya. Mereka yang bilang sudah pindah gereja, kita lihat di sini angka di sini. 68% bilang begini, saya memerlukan doa dan dukungan emosi, jasmani, dan mereka juga bilang mereka menginginkan, right, gereja mereka memberi mereka dukungan di dalam firman untuk memberikan mereka pengharapan dan juga dukungan moral. Dan kita lihat, hampir semuanya berkata, yang mereka inginkan adalah connection dan komunitas. Jadi jikalau kita lihat saudara, semua yang pindah gereja, yang masih beribadah dengan saudara, dan yang sudah tidak nonton gereja online saudara, tapi masih beribadah di tempat saudara, jadi belum pindah gereja ya. Semuanya bilang bahwa kebutuhan mereka saat ini dari gereja mereka adalah hubungan, dukungan, dan komunitas. Dan jikalau kita, saudara, ingin memenuhi kebutuhan mereka, hubungan, dukungan, dan komunitas, yang kita harus lakukan adalah kelompok sel dan membangun hubungan dan komunitas lewat komsel kita masing-masing. Sampai saya berkata amin. Saudara, ini adalah statistik ya. Ini bukannya
satu angka yang saya ambil dari angkasa, dari awan. Tapi ini adalah statistik. Jadi semua yang masih beribadah di gereja saudara, dan mereka yang sudah bilang pindah gereja, dan mereka yang sudah tidak lagi nonton online, tapi masih merasa anggota daripada gereja saudara, jadi belum pindah gereja, semuanya bilang bahwa saat ini yang mereka butuhkan adalah hubungan, dukungan, komunitas. Oleh sebab itu, pertanyaan saya kepada saudara adalah bagaimana kita sebagai senior pastor dan pemimpin memberikan hubungan, dukungan, dan komunitas. Otomatis kita harus terfokus kepada kelompok sel untuk membangun hubungan dan komunitas. Amin. Itu sebabnya membangun kelompok sel yang efektif sangat penting. Ini sudah tidak bisa dihindarkan. Saudara, bagaimana caranya kita membangun kelompok sel yang efektif di era pandemi? Oke? Ada 3 cara. Yang pertama, kita harus belajar untuk bagaimana menjalani online dan on-site cell group yang hidup. Saudara, setelah pandemi ini selesai, otomatis gereja kita pasti akan beralih kepada hybrid. Jadi ada yang on-site, ada juga yang online. Bagaimana caranya kita menjalani online on-site cell group yang hidup? Nomor 1. Nomor 2, kita harus bisa memperlengkapi dan training ulang para pemimpin supaya mereka semangat untuk mau membangun komunitas. Yang ketiga, seperti tadi Pastor Chris bahas, kita harus mendorong jemaat kita untuk mulai melayani masyarakat di luar tembok gereja. Saudara, ini adalah 3 hal yang kita harus lakukan untuk membangun kelompok sel yang hidup dan efektif di era pandemi. Oke? Yang pertama, kita harus membangun kelompok sel yang hidup. Caranya, kita harus meningkatkan antusiasme gereja terhadap kelompok sel. Artinya, tadi seperti Pastor Chris katakan, cell group sudah tidak bisa lagi menjadi sebagai program gereja. Cell group harus menjadi tulang punggung gereja. Saudara, cell group sudah tidak bisa lagi, saudara, menjadi salah satu bagian program. Cell group juga sudah bisa lagi, saudara, dijadikan sebagai salah satu event. Ini harus menjadi gaya hidup gereja. Ini harus menjadi bagian daripada gereja. Dulu, Komsel adalah bagian atau sebuah program di dalam gereja. Tetapi sekarang, karena pandemi, Komsel sudah menjadi, apa saudara? Kebutuhan gereja. Oleh sebab itu, saudara, antusiasme terhadap kelompok sel harus ditekankan. Dari mana? Dari senior pastornya. Senior pastornya harus antusiasme terhadap kelompok sel. Yang kedua, untuk membangun kelompok sel yang hidup, kita harus menerapkan konsistensi. Oke? Jadi bukan hanya saudara untuk ngumpul-ngumpul aja. Untuk ngobrol-ngobrol saja. Saudara, saya ingin bagikan kepada saudara 3 hal ini ya. Jikalau kita perhatikan kelompok sel yang hidup, right? Kita perhatikan saudara. Saya ingin menanyakan, apa yang membuat orang begitu tertarik kepada pelayanan Yesus? Kenapa pelayanan Yesus begitu dahsyat dan bisa bermultiplikasi? Karena saudara, kita lihat, Yesus selalu memberitakan kebenaran. Yang kedua, pelayanan dia penuh dengan kuasa dan mujizat. Yang ketiga, dia selalu melayani dengan kasih. Orang-orang yang belum percaya itu merasakan kasih daripadanya. Dan oleh sebab itu, banyak yang tertarik untuk mengikutnya. Kebenaran, kuasa, dan kasih. Saudara, 3 hal ini yang kita harus tekankan di dalam komsel kita. Oleh sebab itu, pertanyaan kedua, apa yang harus diperhatikan dari seorang pemimpin? Di atas basis kebenaran, kuasa, dan kasih,
seorang pemimpin harus dikuatkan dalam doktrinnya. Supaya saudara, dia bisa memberitakan kebenaran dengan baik. Yang kedua, seorang pemimpin juga harus saudara merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya supaya dia bisa membawa pengalaman tersebut kepada jemaatnya. Saudara, itu sebabnya di dalam komselnya, di dalam pelayanannya juga harus ada kuasa Yesus Kristus yang dinyatakan, yang dirasakan orang pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, karena Yesus melayani dengan kasih, seorang pemimpin harus bisa, saudara, memperlengkapi jemaatnya daripada aspek kepraktisan kehidupan mereka lewat Injil. Jadi apa yang mereka pelajari di komselnya, mereka bisa aplikasikan di dalam kehidupannya. Ini yang namanya komsel yang hidup. Pemimpinnya antusiasme, pemimpinnya konsisten, pemimpinnya diperlengkap dengan doktrin yang baik dan bisa memberitakan doktrin kebenaran dengan baik. Pemimpinnya penuh dengan pengalaman Yesus Kristus di dalam kehidupannya dan bisa menyatakan kuasa Allah di dalam kehidupannya supaya pengikutnya bisa merasakannya. Dan pemimpinnya dalam aspek kehidupannya juga menyatakan berkat-berkat Allah di dalam kehidupannya. Dan mereka bisa memberitakan, mengajarkan pengikutnya untuk bagaimana caranya hidup praktis di dalam Kristus. Saudara, ini yang kita harus kuatkan pemimpin-pemimpin kita. Oleh sebab itu, jikalau komsel adalah bagian daripada gereja, tugas daripada senior pastor adalah untuk memperlengkapi pemimpinnya. Pemimpinnya harus dikuatkan doktrin. Pemimpinnya harus apa, saudara? Harus merasakan dahsyatnya kuasa Allah dalam kehidupannya. Pujian sembah, berbahasa roh, semuanya mereka harus dirasakan. Dan senior pastornya harus ajarkan, harus muridkan, harus mencontohkan, menteladani. Dan gereja juga harus memperlengkapi jemaatnya dalam aspek kepraktisan hidup. Oke, nah di atas basis 3 hal ini, doktrin, pengalaman, aspek kepraktisan, oleh sebab itu, apa yang diperlukan jemaat? Jemaat harus, apa saudara, ditingkatkan pengetahuan mereka tentang Alkitab. Pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Jemaat harus diajari tentang kerohanian kehidupan mereka. Mereka harus diajari bagaimana caranya berdoa, bagaimana caranya bernubuat, bagaimana caranya apa saudara puasa, doa puasa, bagaimana caranya hidup di dalam kemenangan dan iman. Dan jemaat harus didorong untuk menjalani kehidupan etika yang baik. Saudara, ini yang kita harus lakukan di dalam komsel supaya komsel itu hidup. Jadi kalau saudara adalah seorang pemimpin komsel, saudara harus terfokus dengan 3 hal ini kepada jemaat saudara. Yang saudara harus sibuk adalah 3 hal ini, yaitu apa? Memberikan mereka pengetahuan firman Allah, kasih mereka Bible study, ajari mereka untuk bagaimana caranya berdoa, ajari mereka bagaimana caranya untuk bernubuat, untuk hidup di dalam kerohanian, dan memuridkan mereka di dalam nilai-nilai etika supaya mereka bisa hidup benar di dalam Tuhan. Saudara, ini yang namanya kelompok sel yang hidup. Bukannya sering kumpul-kumpul dan makan-makan saja dan ngobrol-ngobrol saja. Jikalau komsel bagi saudara adalah kumpul-kumpul saja untuk rumpi, untuk makan, untuk gosip, komsel saudara tidak akan bertahan lama. Komsel saudara tidak akan bertumbuh. Karena kenapa? Jemaatnya tidak merasa kebutuhan mereka dipenuhi. Kalau misalnya hanya kumpul makan-makan saja, ngapain ke komsel? Saya bisa pergi dengan teman-teman saya sendiri. Tetapi jikalau kita saudara bisa melakukan 3 hal ini,
memberi mereka pelajaran Alkitab, yaitu mereka merasa pengetahuan tentang firman Tuhan mereka merasa bertumbuh. Mereka diajarin untuk bagaimana cara berdoa. Kerohanian mereka menjadi lebih hidup. Dan mereka dimuridkan. Jadi mereka tuh diajari etika hidup yang benar. Karena pemimpinnya kuat dalam doktrin, kuat dalam pengalaman, kuat dalam aspek kepraktisan. Saudara, komsel saudara akan menjadi hidup. Dan kualitas pertemuan yang konsisten ini akan membuat kelompok sel saudara hidup karena jemaat atau pengikut saudara merasa di dalam komsel saudara mereka bertumbuh. Siapa berkata amin? Nah, itu yang kita harus tekankan. Ini yang kita harus lakukan di dalam komsel. Dan kelompok sel saudara harus dibangun di atas struktur yang mengutamakan hubungan dan kerohanian. Jadi di dalam komsel saudara harus menjalin hubungan, harus menjalin pendekatan dengan sesama. Kita nggak bisa hanya kumpul setiap minggu hanya untuk pertemuan saja. Kita harus kumpul setiap minggu, tetapi hari-hari lainnya kita harus ada pendekatan. Pendekatan. Jadi sebagai pemimpin komsel harus melakukan pendekatan, harus teleponin jemaatnya, kunjungin mereka. Ngopi dengan mereka, membangun mereka, untuk mendorong mereka di saat-saat pandemi seperti ini, supaya mereka tidak putus asa, tidak give up. Siapa berkata amin? Oke, nah itu yang pertama. Kedua, kita harus apa? Kita harus melatih ulang pemimpin-pemimpin kita. Kita harus ajari mereka bagaimana caranya menjalani komsel dengan baik. Oke, nah saudara, saya ingin saudara melihat video ini. Nah, video ini kami buat supaya setiap komsel leader itu bisa tahu dan mengerti standar daripada kelompok sel itu apa. Nah, ini kita lakukan bagi mereka yang menjalani komsel on-site. Nah, sekarang ini kan semuanya online, jadi kami belum sempat membuat video untuk yang online. Tapi secara keseluruhan kita melihat prinsipnya sama. Oke? Jadi saya ingin saudara lihat video ini ya, empowering leaders. Saudara kedengeran suaranya? Kedengeran suaranya nggak Pak Bonar tadi? Kedengeran. Belum. Ya, tadi kedengeran ya? Oke ya. Kedengeran ya? Belum. Nggak ada suaranya ada Pak? Enggak. Belum. Tidak. Belum ada ya? Belum. Oke, tunggu ya. Yo, Pak Aris. Dengar Pak, dengar. Oh, kedengeran ya? Oke, tunggu ya. Kedengeran. Oke, tunggu ya. Oke, sekali lagi. Alright, sekali lagi ya Pak ya. Oke, kedengeran? Ada Pak? Dengar Pak, dengar. Kelompok sel adalah intisari dari Gereja City Harvest. Pertumbuhan kami selama beberapa tahun belakangan ini berkaitan dengan ratusan kelompok sel yang kuat dengan anggota yang sungguh-sungguh menjangkau keluarga, teman, dan rekan kerjanya. Bagaimana sebuah sistem kelompok sel dijalankan dan bagaimana saudara melakukan perencanaan untuk membangun kelompok sel yang sukses? Video ini akan menunjukkan cara kami mengorganisir dan mempersiapkan pertemuan kelompok sel pada umumnya. Persiapan dimulai beberapa hari sebelum pertemuan diadakan. Pemimpin kelompok sel dan asistennya menelpon anggotanya untuk melihat apakah mereka dapat datang dan mendorong mereka untuk membawa teman. Para anggota menjangkau ke orang-orang di dalam lingkungan sosial mereka atau oikos mereka, yaitu adalah orang-orang yang mereka temui dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini lebih mudah dan lebih produktif untuk menjangkau teman-teman dan kenalan. Mereka kemudian akan mengatur tempat untuk bertemu dan membawa mereka ke tempat pertemuan. Sementara itu, pemimpin kelompok sel akan datang lebih awal untuk mempersiapkan rumah bagi jalannya pertemuan kelompok sel. Dia akan memastikan bahwa ada cukup kursi bagi mereka yang datang. Lazimnya, lebih baik menata lebih sedikit kursi pada awalnya
dan menambah kursi nantinya daripada kursinya nanti terlihat lebih banyak daripada orang yang hadir. Saudara juga harus memeriksa apakah ruangan tersebut cukup terang dan ventilasinya bagus supaya orang-orang dapat tetap merasa nyaman selama pertemuan. Apabila ada AC, jaga suhunya antara 22 sampai 24 derajat. Jangan terlalu dingin dan jangan terlalu panas. Pastikan bahwa jam dinding tidak terlihat oleh para anggota kelompok sel. Persiapkan material saudara seperti lembaran lagu dan selebaran materi sebelum pertemuan dimulai. Periksa segala gangguan yang mungkin akan terjadi seperti televisi atau radio. Saudara juga harus meminta para anggota dan pengunjung untuk mengisi kursi yang jauh dari pintu untuk meminimalisasikan gangguan dari mereka yang datang terlambat. Pemimpin kelompok sel harus memperhatikan kebutuhan anggota, contohnya dengan memastikan kaum manula atau anggota yang sedang mengandung dapat tetap merasa nyaman. Setelah melakukan semua hal di atas, sekarang saudara siap untuk memulai pertemuan. Ingatlah untuk selalu memulai pertemuan kelompok sel tepat pada waktunya. Sambutlah orang-orang dengan memainkan icebreakers. Menyembah Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Saling menguatkan melalui kesaksian akan kebaikan Tuhan. Membagikan makanan rohani melalui pengajaran firman Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan berdoa bagi anggota dan memberikan persembahan. Sebelum pertemuan berakhir, sajikan makanan ringan untuk mendorong para anggota dan pengunjung dapat saling berinteraksi. Meskipun demikian, jangan biarkan mereka tinggal terlalu lama di rumah tersebut. Memperhatikan para anggota dan pengunjung dengan mengatur untuk mengantar mereka pulang. Pada akhirnya, setiap orang akan disentuh oleh Tuhan ketika kita mengikuti rencana untuk menggembalakan dan memelihara kelompok sel. Pengunjung akan merasa nyaman di pertemuan dan dapat dengan mudah diundang kembali untuk datang lagi. Nantinya mereka akan diselamatkan dan akan bergabung dengan keanggotaan tetap. Pakailah rencana ini untuk menjangkau secara efektif ke anggota dan pengunjung kelompok sel. Tuhan ingin memberkati gereja saudara sama seperti Dia telah memberkati kami di City Harvest. Puji Tuhan, amin. Nah saudara, jadi dengan ini kami saudara memperlihatkan kepada setiap pemimpin Komsel standar daripada bagaimana saya ingin pemimpin Komsel memimpin Komsel mereka masing-masing. Nah saudara lihat di dalam pertemuan tersebut ada membagi firman dan saudara barangkali bisa memakai program Alpha supaya mereka saudara pengetahuan firman ditingkatkan. Dan ada kerohanian, kita ada pujian sembah dan kita mengajari mereka untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara, jikalau seorang pemimpin belum pernah memasuki hadirat Tuhan, bagaimana seorang pemimpin membawa pengikutnya masuk ke hadirat Tuhan? Ya, dan lewat khotbahan, lewat khotbah dan firman Tuhan, kita ajari mereka bukan hanya sekedar kerohanian saja, tetapi aspek kepraktisan hidup, etika kehidupan yang baik dan benar. Jikalau kita melakukan ini dengan dahsyat dan hidup dan konsisten, jemaat saudara, pengikut saudara akan melihat di dalam Komsel ini saya merasa bertumbuh. Dan jikalau mereka merasa bertumbuh, mereka pasti akan mengajak teman-temannya untuk juga ikut Komsel-Komsel saudara. Amin. Yang terakhir, saya tadi benar-benar aminkan apa yang Pastor Chris Kam katakan, yaitu jemaat harus melayani masyarakat. Komsel harus melayani masyarakat. Harus melayani. Karena jikalau mereka hanya datang ke Komsel, tidak melayani, mereka akan menjadi konsumen. Dan kita tidak mau jemaat kita menjadi Kristen konsumen. Mereka akan menjadi kerohaniannya menjadi gendut. Tidak sehat. Saudara tahu nggak?
di abad kedua dan abad ketiga, dunia itu sudah mengalami beberapa pandemi. Terutama di abad kedua, pandemi Antonin. Di abad ketiga, pandemi Siperian. Dan di tahun 15 ribuan, pandemi bubonic. Tetapi saudara tahu nggak? Di setiap pandemi ini, gereja mula-mula dan jumlah orang Kristen yang menjadi percaya malahan bertumbuh dan berlipat ganda dengan cepat. Kenapa? Karena sejarah menyatakan masyarakat melihat orang Kristen saat menghadapi bahaya dan maut, bukannya lari atau menghindar, malahan mereka dengan kasih dan berani melayani mereka yang sakit tanpa diskriminasi dan tanpa membedakan kelas atau golongan tertentu. Nyatanya gereja mula-mula di saat pandemi, mereka bertumbuh karena mereka tidak takut tertular, tetapi dengan kasih dan keberanian melayani mereka yang sakit. Saudara, ini mengkonformasikan apa yang tadi Pastor Kriskam katakan. Di saat pandemi seperti ini, gereja, komsel harus terfokus kepada melayani sesama dan melayani masyarakat. Saudara, tadi Pastor Kriskam katakan, dan saya memiliki pertanyaan yang sama kepada saudara, yaitu pertanyaan untuk gereja saat ini akibat COVID adalah, apakah masyarakat di sekitar saudara merasa kehilangan atas dampak gereja pada saat gereja tidak bisa berjalan? Selama ini, waktu gereja tidak bisa berjalan, apakah dampak daripada gereja di antara masyarakat terasa atau tidak? Dan jikalau gereja sudah tidak bisa lagi berjalan, apakah masyarakat di sekitar kita merasa kehilangan daripada dampak gereja tersebut? Saudara, apakah gereja selama ini yang kita bangun adalah misi pribadi kita? Atau apakah ini adalah misi Kristus? Apakah membangun gereja adalah misi pribadi? Yaitu saya ingin mengisi gedung saya. Isi gedung atau menyebarkan Injil kasih Kristus kepada masyarakat di luar. Apakah misi kita adalah menambah gedung atau menambah jiwa? Saudara tahu nggak? Dulu sebelum COVID, standar daripada kesuksesan gereja itu saudara bisa diukur dengan ABC. You know what is ABC? ABC means attendance, kehadiran, building, gedung, dan cash. Jadi dulu untuk mengukur kesuksesan gereja, kita ukurnya lewat apa? Jumlah kehadiran. Jadi kalau misalnya saling hamba-hamba Tuhan ketemu nih, pertanyaan pertama adalah berapa? Berapa jumlah anggota kamu? Jumlah kehadiran. Yang kedua, berapa gedung yang kalian punya? Atau sebagaimana besar dan megahnya gedung gereja saudara. Dan yang ketiga, cash. Ya, seberapa kuat keuangan kalian? Tetapi saudara, setelah COVID, nyatanya kehadiran tidak bisa diukur lagi. Gedung kita juga tidak bisa diisi lagi. Dan saudara, kita melihat setelah COVID, nyatanya ukuran kesuksesan gereja sudah berubah. Yaitu saudara, dari kehadiran berubah menjadi engagement, koneksi, terhubungnya. Berapa jemaat saudara yang terhubung dengan misi gereja dan misi Tuhan? Buat apa saudara kita memiliki 10.000 orang yang hadir setiap minggu beribadah, tetapi semuanya tidak terhubung dengan misi Tuhan dan misi gereja? Yang kedua, ukurannya bukan lagi gedung, tetapi dampak komunitas di luar. Sebagaimana masyarakat di lingkungan kita terdampak oleh kehadiran gereja di kota kita. Dan yang ketiga, saya rasa ini masih relevan, cash. Karena kalau misalnya tidak ada kekuatan keuangan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Siapa setuju? Amin. Saudara, saya ingin selesai dengan ini. Sama dengan Damansara
Utama Methodist Church di Kuala Lumpur. Kami beberapa bulan ini, saudara, mulai terfokus kepada dampak sosial dan memberkati masyarakat di luar. Oleh sebab itu, kita meluncurkan program Church Without Walls atau gereja tanpa tembok. Di mana, saudara, 3 bulan terakhir ini kita meluncurkan program-program sosial, program-program amal untuk memberkati masyarakat di luar kita yang sedang terdampak oleh pada COVID. Dan saudara, kita mulai menjangkau 185 anak-anak kecil yang hidup miskin, yang tidak punya. Kita menjangkau 380 orang-orang tua yang terlantar, yang tinggal sendirian. Kita juga menjangkau 432 orang-orang yang autis, yang memiliki special needs. Kita juga mulai menjangkau, remaja-remaja yang terlantar. We call them youth at risk, 15 orang. Kita juga mulai menjangkau dan memberkati dan membantu anak-anak. Karena mereka kan tidak bisa sekolah. Dan banyak pelajaran-pelajaran mereka tuh terdampak, terlantar. Dan akhirnya mereka ketinggalan di dalam pelajaran mereka. Kita bantu mereka, kita kasih mereka les. Kita juga bantu semua single mother. Ini karena tidak punya suami, mereka sendirian. Dan akibat daripada COVID, mereka itu bukan hanya terlantar, tapi mereka tuh susah untuk menjaga anak mereka, sekaligus juga untuk bekerja, untuk menafkahin keluarga mereka. Kita bantu these single mother, 30 daripada antaranya. Kita juga bantu low income children. Kita juga bantu mereka, anak-anak yang memerlukan asuhan. Karena orang tua mereka harus pergi kerja. Dan juga sex workers, cancer patients, migrant workers, pekerja-pekerja migran, orang-orang dari India, dari Bangladesh, yang di Singapura semua pada kena COVID dan terlantar dan tidak bisa pulang. Kita jangkau mereka. Saudara, kita meluncurkan program-program ini. Dan secara keseluruhan 2 bulan ini, saudara, 2 bulan, 3 bulan kemarin terakhir ini, kita sudah berhasil menjangkau secara total 1.415 orang masyarakat yang di luar gereja. Dan kita melibatkan 188 sel group, 852 daripada anggota Komsel, dan 15 keluarga yang terlibat untuk memberkati mereka semuanya. Saudara, dengan ini kita melihat justru di saat pandemik ini, gereja malahan terasa hidup karena tetap memberkati masyarakat, tetap menjalani misi gereja dan misi Yesus, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan kota-kota kita. Oleh sebab itu, saudara, inilah yang saya akan selesai dengan ini. Kita harus membangun kelompok sel yang hidup. Ya, dan tadi saya telah bagikan kepada saudara, apa artinya kelompok sel yang hidup? Di mana jemaatnya bertumbuh di dalam pengetahuan, jemaatnya tumbuh di dalam kerohanian, dan jemaatnya hidup benar di dalam kehidupan mereka masing-masing. Siapa yang kata amin? Ya, itu yang pertama. Oke. Kedua, pemimpin-pemimpin harus dilatih lagi. Harus diperlengkapi lagi. Harus dengan jelas. Standar daripada komsel yang baik itu apa? Dan saya tadi telah memberikan kepada saudara contoh daripada video tersebut yang kita bagikan kepada semua pemimpin-pemimpin kelompok sel. Dan yang ketiga, dorong mereka untuk menjadi berkat kepada masyarakat dan juga di luar dan juga untuk sesama. Jikalau kita bisa melakukan 3 hal ini, kelompok sel ini bukan hanya sebagai program ya, tetapi gaya hidup daripada gereja. Saya rasa jemaat saudara akan merasa bertumbuh dan mereka ingin ikut dan mereka pasti akan ingin membawa teman-teman mereka supaya mereka juga sekaligus bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan momen ini kepada Bapak Bonar. Thank you. Ya, mari kita beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, terima kasih banyak Pak Pendeta Aris. Nah,
untuk mempersingkat waktu buat kita, memang ada sebetulnya sudah waktunya sudah limit, tapi tidak apa-apa. Saya kasih kesempatan buat kita 2 pertanyaan saja ya, tapi yang simple dan padat, yang betul-betul sesuai dengan topik untuk mengembangkan sel group di gereja lokal kita. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya untuk 2 orang, baru kita kemudian akan foto bersama dan kita akan berdoa penutup. Ayo, siapa yang mau? Jangan malu-malu ini. Selamat sore Pak Bonar. Selamat sore Pak Bonar. Ya. Pak Aris, hambanya Pak Aris juga tadi. Oke, kalau saya perhatikan dari slide yang sudah dipresentasikan oleh beliau, Pastor Aris, saya kelihatannya hampir anak muda semua ya di bawah. Di mana ya kalau umpamanya di Komsel kita itu banyakkan sudah hampir 45 ke atas atau 50 ke atas lah. Gimana caranya? Apakah sama dengan cara menjangkau anak-anak muda ini? Kelihatannya kalau ini kan anak muda masih agresif ya, energik ya. Gimana? Coba mungkin ada bisa dikasih tip untuk kita. Oke. Terima kasih Pak Bonar, terima kasih Pak Aris. Ya begitu, Pak Aris mungkin bisa langsung jawab Pak Aris. Ya, saya rasa prinsipnya sama ya. Jadi apa yang diperlukan oleh jemaat? Dari umur 15 sampai umur 50, kebutuhan mereka itu hampir sama. Yang pertama, mereka semua harus bertambah dalam pengetahuan mereka tentang firman Tuhan. Yes. Dan siapa tahu bahwa firman Tuhan itu tidak ada batas waktunya, bagaimana kita harus bertumbuh dan berkembang. Amin, amin. Itu yang pertama. Jadi secara keseluruhan ya kita harus terus-menerus membagikan firman dan juga memberikan mereka Bible study supaya jemaat kita terus bertumbuh pengetahuan mereka dalam Tuhan. Yang kedua, mereka juga harus bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Saudara, umur 15 tahun dan umur 50 tahun masih juga diperlukan pertumbuhan kerohanian. Masih ada area-area, bidang-bidang di dalam kehidupan kita yang juga harus masih dikuatkan dan dibenahi dalam area kerohanian. Nah, yang ketiga, aspek kehidupan etika. Nah, saudara, ini. Jadi, kebutuhan ini yang kita bisa sesuaikan. Umur 15 tahun, barangkali kita harus ajarin mereka bagaimana untuk hidup sukses. Untuk bagaimana caranya menabung dan menginvestasikan uang mereka supaya mereka bisa bertumbuh. Umur 40 tahun, bagaimana caranya barangkali untuk tetap pernikahan mereka hidup dan romantis. Sesuai konteks. Bagaimana caranya mereka menjadi orang tua yang baik dan benar. Bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi saya rasa kalau misalnya dalam area aspek kepraktisan, ini adalah perbedaannya. Jadi kalian harus sesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aris. Demikian ya Pak Aliston ya. Nah, berikut, Ya, terima kasih Pak Bonar. Ya, berikutnya ini ada 2. Oke, ini semua sudah terakhir ya, 2 ini. Nah, saya persilakan Bapak Mario Situmorang dulu sebelum Pak Romi Salmon ya. Pak Romi Salmon sabar dulu. Pak Mario, simple dan padat ya. 1 pertanyaan yang berkualitas kita harapkan. Oke, shalom untuk Pastor Aris. 1 pertanyaan bagi saya. Saya kan bagian pejuga pelayanan anak muda. Wah. Nah, tantangan yang cukup besar saat ini adalah mereka yang sudah kehilangan semangat atau spirit untuk menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa. Padahal mereka dahulunya itu adalah orang yang berapi-api, tetapi di masa COVID ini mereka mulai kehilangan spirit dan kemauan untuk berusaha untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu poin yang pertama yang saya mau tanya. Apa yang Pastor Aris akan lakukan dengan konkret ketika dalam situasi yang seperti ini? Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk mengatasi ketika kita pelayanan di anak-anak muda yang kita serba terbatas karena terbatas dana, karena kita ada di daerah yang memang jangkauan kita adalah orang-orang terpinggir atau orang-orang yang nggak punya dana atau yang lainnya. Bahkan kita butuh yang seperti Pastor tadi sampaikan adalah penjangkauan dari segi sosial, pembagian dan lain-lain gitu. Adakah solusi yang konkret yang bisa kita terapkan? Terima kasih Pastor. Ya, terima kasih. Oke. Jadi Bapak Marihot, yang pertama adalah penjangkauan itu bukanlah sesuatu yang kita bukanlah sesuatu program ya. Jadi penjangkauan itu adalah akibat daripada kehidupan yang sehat. Akibat daripada kehidupan kerohanian yang sehat di dalam Tuhan. Jadi menurut saya saat ini karena pandemi,
karena mandeknya pertumbuhan kerohanian mereka, otomatis akibatnya adalah lesunya untuk penjangkauan. Nah, oleh sebab itu, daripada kita terfokus untuk bagaimana caranya mereka untuk menjangkau, barangkali kita kumpulin mereka lagi dan kita doain mereka. Dan kita mendengar kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kita bawa mereka dalam hadirat Tuhan. Kita topang tangan kepada mereka. Supaya mereka bisa sekali lagi merasa dihidupkan dalam kehidupan kerohanian mereka. Hanya pada waktu kehidupan kerohanian mereka hidup, akibatnya adalah mereka ingin menjangkau. Nah, tetapi secara bersamaan, tadi kan saya bilang, anak muda saat ini sangat tertarik sekali untuk menjadi berkat dan dampak kepada sosial dan masyarakat. Nah, saya percaya, jikalau Bapak memiliki satu program atau satu tujuan untuk memberkati sosial, ya, dan Bapak tuh memiliki satu rencana yang clear, yang jelas, ya, dan juga ada tujuannya. Yang pertama, Bapak bisa mendorong anak-anak muda. Saya yakin anak-anak muda pasti akan berapi-api untuk bangkit, untuk mau terlibat di dalam pekerjaan sosial ini. Itu yang pertama. Karena saat ini anak-anak muda itu sangat sekali mau menjadi berkat dan dampak. Itu yang pertama. Kedua, jikalau Bapak sudah memiliki rencana yang jelas dan Bapak memiliki tujuan yang jelas, Bapak jangan takut. Persembahkan rencana ini kepada yang di gereja umum. Banyak yang konglo-konglo, ya, banyak yang orang-orang kaya. Jikalau mereka melihat Bapak tuh memiliki rencana yang jelas dan menjadi dampak, seperti tadi Pastor Chris Kam bilang, orang itu pasti akan memberi. Secara keseluruhan, orang itu mau memberi jikalau mereka melihat ada tujuan baik. Tadi dia bilang, gerejanya di saat pandemi memiliki target 5,5 juta ringgit untuk menjadi berkat sosial. Nyatanya pendapatannya 6 juta. Nah, ini yang saya ingin dorong Bapak Marihot untuk lakukan. Saya percaya pasti mereka akan memberi juga. Wow, luar biasa. Oke, Pak Aris. Nah, terakhir sebelum kita tutup, Pak Salmon, ya silakan. Terima kasih Pak Bonar dan Pak Aris. Selamat malam, saya di Manado. Pak, saya mau tanya beberapa hal. Satu, di masa pandemi ini kan pelayanan kita betul-betul 180 derajat berbeda lah ya, karena lebih banyak ke digital. Sehingga cell group itu semuanya kan touching yang kita dapat dalam pertemuan onsite itu kan sangat berbeda dengan yang seperti kita sekarang ini gitu. Yes. Sehingga jujur dalam masa pandemi 1,5 tahun ini saya hanya membaptis 3 orang. Dan itu artinya membuat rasa bersalah, membuat kita ini berfungsi atau enggak gitu. Nah, saya syukur-syukur masih hidup gitu ya, karena kena COVID juga gitu. Ya syukur persembahan jemaat masih ada gitu ya. Ya banyak disyukuri gitu, tapi hal-hal yang paling utama kita sharing, apakah hal yang paling utama itu adalah memenangkan jiwa itu sendiri, atau bagaimana kita menikmati kebaikan Tuhan, membangun hubungan yang semakin intim dengan Tuhan. Itu yang kami praktekkan dalam kelompok Irama Kudus, Sacred Rhythm. Kami nggak jangkau jiwa segala macam, karena situasinya memang seperti ini gitu. Kalau menjangkau jiwa, keluar itu satu orang yang dikunjungi nggak suka, kita juga takut gitu. Dengan situasi 1,5 tahun ini Pak, ya kita bukan bicara yang kemarin-kemarin. Nah, saya minta sharing, berbagi pengalaman gitu Pak, sehingga saya sendiri nggak merasa kayaknya kita nih nggak berguna nih selama saat pandemi, nggak memenangkan jiwa, merasa aduh kita betul nggak nih sih melakukan amanat agung gitu. Yang kami lakukan sekarang adalah membangun manusia batinia melalui kelompok Sacred Rhythm Irama Kudus. Kami mempraktekkan doa, puasa, meditasi, merenungkan firman, yang sama sekali nggak ada kepenginjilan seperti itu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Romi. Terima kasih juga untuk keterbukaannya. Nah, saya ingin encourage Bapak Romi, saya ingin memberi kekuatan, yaitu
Bapak Romi sendiri adalah gembala dan Bapak Romi itu mengerti situasi di dalam gereja dan juga kota kamu sendiri. Saya di Singapura beda dengan Manado. Situasi di Singapura beda dengan situasi di Manado. Ya. Jadi, menurut saya, Bapak Romi saat ini sebagai gembala mengerti dan peka dengan kondisi apa yang jemaat perlukan. Dan oleh sebab itu, percayalah dengan, dalam bahasa Inggris, your shepherd's instinct. Percayalah dengan insting gembala kamu. Karena Tuhan telah menempatkan Bapak Romi sebagai gembala di kota, di tempat di Manado. Oleh sebab itu, percayalah. Jangan sampai karena semuanya ini, Bapak Romi menjadi kendor, putus asa, dan merasa kayaknya tertinggal. Kayaknya tidak memenuhi amanat agung. Ada waktunya, ada musimnya. Barangkali ini adalah musim yang Tuhan ingin Bapak Roni dan gereja Bapak Roni untuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu fokuskan kepada hal-hal ini, fokuskan kepada hubungan dan komunitas. Jadi menurut saya begini ya Bapak Roni ya. Jangan terfokus kepada amanat agung dulu ya. Fokuskan kepada komunitas, hubungan dan komsel. Jalin struktur komsel yang kuat supaya jemaat kamu merasa terhubung, merasa terkoneksi, dan merasa dikuatkan. Nah, fokus dengan ini dulu lah. Saya yakin akibatnya adalah penjangkauan. Nggak perlu didorong dari atas, tapi dari hati mereka sendiri. Mereka akan mulai berbicara kepada yang lain. Nih, datang ke gereja ini nih, diberkati. Nah, itu aja Bapak Roni. Jadi ya jangan merasa tertinggal lah. Bapak Roni masih diberkati dan dianugerahi dan di-anoint oleh Tuhan. Thank you. Oke, nah kita sudah mengakhiri, tapi saya nggak mau ketinggalan nih. Ada sedikit yang mau saya tanya, tentu mungkin bagi semua orang mungkin karena waktunya. Pak Aris, berapa maksimal yang ideal di gereja Bapak itu kelompok sel itu sel grup? Berapa maksimal orang? Menurut saya ya. Saya melihat kejadian ada satu sel grup di kota saya di Medan itu bisa sampai 30. Saya bilang gimana bisa 30? Lama-lama seperti orang arisan mereka situ. Jadi kumpul-kumpul seperti itu. Idealnya berapa Pak? Yang enak. Jadi menurut saya begini ya Pak ya. Menurut saya adalah tergantung dengan kapasitas komsel leadernya. Saya sendiri adalah komsel leader. Saya punya komsel karena pandemi ini bertumbuh menjadi 100 orang. Jadi setiap minggu saya itu menjalani komsel lewat Zoom 100 orang. Oh ya. 80-90 orang. Nah, tetapi menurut saya sih tergantung dengan komsel leadernya. Jikalau komsel leadernya kapasitasnya adalah 10, 5, 15, 20, ya menurut saya ini adalah penting karena ujung-ujungnya adalah mereka yang di bawah pemimpin itu harus merasa disuapin dengan kerohanian, harus merasa dikuatkan. Tetapi jikalau pemimpinnya kapasitasnya tidak bisa, kewalahan, ya ujung-ujungnya juga akhirnya berarti terlalu besar komselnya jumlahnya dan mereka harus sesuaikan. Itu adalah jawaban saya. Ya, karena memang saya lihat tadi dari videonya jelas adalah salah satu penting buat orang mau datang ke rumah ikut komsel adalah kenyamanan salah satunya. Ya, karena saya pikir kalau rumahnya kecil atau apa, kalau makin besar rasanya tidak terlalu nyaman bagi saya rasa seperti itu. Mungkin bagi kita semua yang konteks Indonesia ya, konteks Indonesia mungkin kita bisa pikirkan itu. Perhatikanlah sel grup Anda sesuai dengan jumlah yang ideal dan Anda yang tahu sesuai dengan kota di mana gereja lokal kita ada. Oke, terima kasih buat semuanya. Jadi buat semuanya saya sangat bersyukur. Jadi intinya adalah pastikan gembala kita di sini semua, ayo kita terlibat langsung di dalam kelompok sel. Anda mengajar dan Anda jadi panutan, jadi contoh teladan. Karena mereka akan melihat apa yang ada di gereja Anda. Mereka akan melihat apa yang ada di sel grup Anda. Dan itulah kesimpulan yang dari Pak Aris tadi, kebenaran, kuasa, dan kasih itu harus benar-benar kita nyatakan, kita terapkan di dalam sel grup yang ada. Nggak usah takut Anda sel grup Anda kecil, tapi saya percaya momen inilah momen ayo kita bergerak sama-sama. Gereja lokal kita akan bertambah dan bertumbuh dan bertumbuh. Terima kasih buat semuanya. Kita sekarang akan foto bersama, ya. Foto bersama, pastikan semuanya videonya dimunculkan, ya. Nah, Pak Marihot yang ganteng, wah luar biasa. Dia warna merah, kayaknya dia penggemar Red Devils ini ya, sepertinya. Oke, yang lain silakan. Nah, kami persilakan Ibu Katrina yang akan memfoto. Bisa kasih aba-aba Ibu Katrina ya, biar kami bisa bergaya. Tapi saya rasa bergaya aja terus sampai selesai ya, gitu aja. Senyum dan jangan lupa bahagia.
Baik, Bapak Ibu, ini ada 7 screen, jadi harap bersabar, tahan ya. Oke, yang pertama, oke, tunggu sebentar. Masih baru pada. Rapikan dulu rambutnya. Oke, sabar ya. Nah, dia pakai gambar hati, keren juga itu pakai gambar hati reaksinya supaya lebih cantik apanya. Oke, tunggu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, next. Tahan ya. Next. Oke, selanjutnya sabar. Masih ada 2 lagi, sabar. Oke, ini yang terakhir. Oke, sudah semua, Pak. Oke, sudah semua. Terima kasih banyak. Tapi jangan dulu kita keluar. Tidak afdol kalau tidak kita diberkati dengan doa dari beliau, Bapak Aris. Saya minta dengan sangat, dengan kerendahan hati, Pak Aris pimpin doa kita sebagai doa penutup menjadi berkat bagi kita semua. Silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Bonar. Mari kita semua tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Engkau telah Tuhan berfirman kepada kami semuanya, mengumpulkan kami semua lewat program ini, conference ini. Biarlah Tuhan sore hari ini Tuhan, apa yang Engkau bagikan, Engkau memberikan kami pewahyuan. Amin. Supaya Tuhan kami bisa menerima apa yang diperlukan bagi gereja kami, untuk pelayanan kami dan juga jemaat kami semuanya. Berikan kami juga pencerahan Tuhan, supaya kami bisa mengaplikasikan apa yang kami telah pelajari hari ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya kami Tuhan juga tidak terburu-buru, tergesa-gesa untuk melakukan hal yang besar. Tetapi Tuhan memperlihatkan kepada kami langkah kecil apa yang kami bisa lakukan untuk bisa membawa perubahan di dalam gereja kami di saat pandemi ini. Tuhan berkatilah semua hamba-hambamu yang hari ini hadir. Supaya Tuhan mereka Tuhan ditransformasi, diberkati, dianugerahi, amin, dan diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Supaya mereka Tuhan bisa lebih lagi efektif dan Tuhan gereja mereka tetap bertumbuh dan berkembang di saat pandemi hari ini. Berkati dan lindungi kami dengan kesehatan Tuhan. Juga Tuhan di tempat kota-kota kami semua masing-masing. Lindungilah kami Tuhan dan juga berikanlah kami kekuatan dan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya mengatakan amin.